Aku ingin membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran ya, yang untuk memotivasi kita. Makanya teman-teman ya, harus punya sebuah pegangan. Saya sendiri kalau nggak membaca ayat itu ketika kondisi di situasi tanpa harapan, mungkin saya nggak pernah punya pegangan. Saya bingung, saya mau ngomong apa sama Allah, meminta tolong seperti apa, dan janji Allah apa gitu. Jadi penting banget ya, selain fokus kepada Allah, sifat-sifatnya, kita juga harus fokus kepada semua janji-janjinya. Janji Allah tidak pernah diingkari. Janji Allah adalah pertolongan. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindung, penolong, penopang, penyelamat, satu-satunya zat yang menyelamatkan, yang menolong, yaitu yang menurunkan Alkitab, yang menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawallas salihin, dan dia yang melindungi orang-orang yang soleh. Jadi ini sebuah janji yang harus kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa orang yang soleh akan dilindungi Allah, bahwa orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting banget ya kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya ya, kalau tadi dibacain ya di awal acara, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Ini melampaui batas bisa punya banyak makna. Melampaui batas di sini bisa menzalimi diri sendiri dengan berbagai bentuk. Bentuknya bisa dosa, atau menzalimi diri sendiri dengan perasaan-perasaan yang drama-drama dunia ya, yang seperti aku sebutin tadi ya. La taqnatu min rahmatillah. Ini janji, sebuah ayat janji yang harus kita pegang ketika kita di situasi hopeless, di situasi tanpa harapan. La taqnatu, selalu ada harapan, selalu ada pertolongan, selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini konteksnya memang israf. Israf itu melampaui batas, yang konteksnya dosa ya kalau di ayat ini. Makanya konteksnya di sini, sesungguhnya Allah mengampuni segala jenis dosa, semuanya. Bagi orang-orang yang mau bertaubat ya, semua jenis dosa diampuni. Jadi kadang-kadang ada orang yang satu dosa membuat dia depresi. Oke, nggak apa-apa. Artinya dia menyesal ya dengan sebuah dosa itu, tapi kadang-kadang penyesalannya itu mendatangkan dosa baru. Artinya dia tidak mau bergerak, dia hanya mau menangis tanpa mau mengganti dengan yang lebih baik. Dia hanya tahu depresi doang. Nah, ini sih sebenarnya dia pikir dia sedang bertaubat, padahal dia masih berada di dalam kegelapan. Jadi intinya ketika kita berdosa, tentu saja kita menyesal, tapi langkah yang baik adalah kita mengganti satu dosa dengan banyak kebaikan, dengan 100 kebaikan. Semoga Allah kabul. Makanya di sini konteksnya adalah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah. Ini ya, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Ya, dan berserah dirilah kepada Al-Aziz yang Maha Perkasa. Yang Maha Perkasa,
siap menolongmu, yang maha perkasa siap mengintervensi, yang maha perkasa tidak pernah jauh dari diri kita. Ar-Rahim, yang maha pengasih, selalu punya kasih, selalu punya cinta buat kita ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa Allah itu, jadi dia mengenal Allah hanya sebagai zat yang menghukum. Ini pasti aku dihukum, ini pasti aku dihukum, ini pasti. Jadi ya memang benar Allah adalah zat yang menghukum, tapi di samping itu Allah juga zat yang pengasih dan penyayang. Jadi kita hanya tinggalkan pikiran kita gitu loh. Tinggalkan pikiran kita, tinggalkan perasaan kita, masuklah kepada zat yang sebenarnya. Apa sih Allah? Siapa Allah? Seperti apa Allah? Ini yang harus kita fahami. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, jadi sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berserah diri penuh 100%, memberikan inna salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, nusuk-nusukku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillah, wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ketika kita sholat, jangan cuman di lidah doang, jangan cuman selesai, kok nggak sadar ya. Harus paham yang kita bacakan setiap hari adalah penyerahan total diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini ada doa lagi ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, ada sebuah nasihat ya dari Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa la tay'as min hayah abkatka qalbak, jangan pernah berputus asa tentang dunia yang mungkin bikin kamu nangis. Saya usia 40 tahun dan belum menikah, itu rasanya beda loh. Misalnya ya, ini contoh ya, ada rasa putus asa. Ada nggak ya, bahkan curhat ke aku, nangis, aku nanti punya jodoh nggak ya? Ya sudahlah, aku nanti jodohnya di surga saja. Dia sudah entah gitu, aku di dunia ada jodoh apa enggak. Dia sudah merasakan putus asa karena dia sudah melampaui beberapa pengalaman, dan kayaknya dia mengatakan ya sudahlah, kalau memang jodohku di surga maka aku terima. Ini model putus asa ya. Aku bilang waktu itu, khair ya, yang namanya jodoh itu ada kaitannya dengan God's timing, dengan timingnya Tuhan gitu. Jadi jodoh itu bukan tentang siapa yang paling cepat dapat, karena banyak juga yang cepat dapat tapi akhirnya kurang pas ya. Makanya minta kepada Allah tentang jodoh nih, berikan yang paling tepat ya, benar-benar tepat sesuai kebutuhan. Tepat itu seperti apa sih? Yang bisa bikin diri kita growing bareng ya, bisa growing bareng. Ini adalah sebuah ketepatan. Jangan dipikir bahwa berjodoh itu sudah selesai, sudah nyampe di surga. Enggak, justru ketika kita menemukan jodoh, ini adalah dunia baru supaya kita bisa growing. Jadi jodoh itu bukan hanya yang paling cepat, namun yang paling tepat dan yang paling siap. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi jangan khawatir ya tentang jodoh misalnya. Jadi jangan putus asa intinya. Jadi karena semua ini di dalam kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Dan kuasa Tuhan ini yang terbaik buat kita. Kuasa Tuhan ini yang terindah buat kita ya. Jadi la tay'as, jangan pernah putus asa dan katakan, ya Allah, awidni khairan. Ya Allah, berikan aku ganti yang lebih baik. Misalnya saat ini belum datang jodoh, apa yang lebih baik? Saat ini finansial aku melemah, apa yang lebih baik?
saat ini aku ada masalah, ada kasus, ada apa macam-macam, awit nih, ada bencana, ada musibah, awit nih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairon. Ini penting banget, ukhluf li khairon, berikan aku ganti yang lebih baik. Jadi ini tipe-tipe manusia yang high hope ya, punya harapan tinggi. Padahal sebenarnya maksudnya kalau di mata manusia dia sudah tidak punya harapan. Penting semua mukmin, bahkan para nabi, para rasul, orang-orang soleh, semuanya tipe-tipe high hope person, manusia-manusia yang punya harapan yang tinggi banget harapannya, sampai bisa ya tadi yang aku bilang, masalah dia itu ada di kaki karena harapannya lebih tinggi, karena dia hatinya, pikirannya, perasaannya pagi siang malamnya meninggikan Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu kita sedang meninggikan Allah. Ketika kita meninggikan Allah, kita berada di posisi tertinggi dan yang lain di bawah kita. Maksudnya masalah ya, semua ujian-ujian berada di kaki kita. Jadi tadi ya, awit nih penting, memohon kepada Allah untuk mengganti semua yang lepas. Yes, yang lepas itu menyedihkan. Kita kayak gak rela, kita gak suka, kita benci, kita apa segala macem, tapi Allah selalu punya ganti. Allahumma awidni khairan fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya kesedihan itu akan pergi dengan satu sujud saja. Hanya dengan satu sujud kesedihan itu akan pergi. Hanya dengan berdoa kebahagiaan itu akan datang. Jadi alhamdulillah ya, kita mukmin, kita tipe high hope ya, yang kita boleh menyerah dengan penyerahan terindah seperti penyerahan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.